si dukun itu dipesani jika ke sana jangan pernah menoleh ke belakang saat mau melakukan ritual. Itu sendiri itu jadi ke sana, terus sampai sana itu jangan pernah ngomong satu kata pun kalau yang menunggu di situ belum datang dan berdatang. Itu awal kontak itu jadi sejarahnya awal-awal yang mau melakukan, maksudnya mau melakukan sudah itu seperti itu. Nanti disini perjanjian dan kalau yang aku baca itu harus memakai ulang anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu di konten nongkrong horor. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Agung Dubro alias Kojam. Dan saya Sarif alias Bidul. Saya dengan Andri alias Gondret. Dan saya Ditya alias Koplo. Oke ya, kita malam ini akan membahas tentang yang lagi marak akhir-akhir ini, yaitu pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah itu menjadi salah satu fenomena yang agak meresahkan lah. Ya karena apa ya, orang-orang zaman sekarang itu ya nggak semua sih, tapi mungkin kebanyakan tuh Maunya instan. ya Maunya instan. Jadi memperkaya diri dengan cara yang bisa dibilang di luar singkat nggak mau berproses, cuma mau kaya. kurang ini ya, maksudnya itu kurang benar gitu kan ya. Kurang benar. Sebelum kita ngobrol ke lebih lanjut, lebih lengkap, teman-teman jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan kalau perlu kalian harus share ke teman-teman kalian. Sebelum kita bahas lebih detailnya, kalian jangan kemana-mana guys. Kita akan menceritakan hal yang mungkin akan membuat kalian mind blowing. Tetap stay tune terus di channel kita di konten nongkrong horor. Pesugihan kandang bubrah ini pernah dengar ya? Pesugihan kandang bubrah itu salah satu pesugihan yang ngetren di Jawa. Jadi pesugihan kandang bubrah itu contohnya seperti Adit ya, ini satu contoh ya. Adit melakukan ritual khusus atau didampingi oleh seseorang dukun atau kunci di suatu tempat di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah, di suatu kota Jawa Tengah itu ada bangunan rumah yang itu dibangun tapi belum jadi cuma itu loh, apa pondasi, terus ada bata separuh setengah jadi itu. Di situ tuh dulu konon katanya ya, dulu misal apa yang aku baca itu nanti ada kesalahan mau dikoreksi ya teman-teman ya. Nah itu jadi ada bangunan itu cuma dibangun separuh itu hutan. Saya sudah kurang tahu dulu-dulunya berapa itu berapa. Jadi itu lama nggak di suatu lama dukun itu juga apa itu semacam ritual lah. Jadi misalnya Adit mau melakukan pesugihan kandang bubrah itu, Adit harus ke sana. Yaitu Adit harus ke sana sendiri. Dan oleh si dukun itu dipesani jika ke sana jangan pernah menoleh ke belakang saat mau melakukan ritual. Itu sendiri itu jadi ke sana, terus sampai sana itu jangan pernah ngomong satu kata pun kalau yang menunggu di situ belum datang dan berdatang.
itu awal kontak Oh, itu jadi sejarahnya awal-awal. yang mau melakukan, maksudnya yang mau melakukan pesugihan itu tuh seperti itu. Nanti di sini perjanjian dan kalau yang aku baca itu harus memakai tunggal anak laki-laki. Tapi kalau di zaman-zaman sekarang itu terus masih ada nggak sih? Ya banyak, malah yang tahun-tahun kemarin tuh yang tren malah itu. Jadi itu tuh menjadi apa ya? Mungkin syaratnya nggak se kalau resiko sama ya, itu ada hasil harus, kalau pesugihan harus ada hasil dan pasti ada yang dikorbankan. Kita harus mempersembahkan sesuatu gitu. Itu termasuk tidak terlalu ekstrim dan tidak salah satu orang lain di lain sisi lain orang luar dan tumbalnya, atau justru itu orang lain yang dijadikan tumbal. Kalau itu kurang paham, tapi setahu aku kalau pesugihan itu harus keluarga, ring satu lah, harus keluarga. Jadi itu berkala, itu kalau memang sudah terjadi kontak dan setelah mendapat tumbal dan kita sudah mendapat kekayaan itu, nanti kita pulang dan itu kita harus 1 tahun sekali itu harus membangun rumah baru. Misalkan kalau rumah ini habis dibangun dalam 1 tahun nggak rusak lah. Kalau cuma hujan nggak panas kan belum waktunya renovasi Itu maksudnya dalam keadaan bubar itu kan mungkin diambil keadaan bubar itu kan syarat yang berkelanjutannya itu setiap harus renovasi. Itu katanya sering renovasi itu juga nggak rusak sama sekali, itu sering direnovasi itu malah bagus gitu. Cuma kalau kita misal kita dikasih waktu 1 tahun itu nggak ada renovasi, misalnya yang pesugihan itu mendapat uang lupa hasil saji itu yang celaka nanti orang di sekitar kita. Jadi bisa keluarga, bisa orang terdekat. Gitu. Jadi itu pasti ada efek yang lebih gitu loh. Nanti kalau memang itu nggak dikasih terus-menerus itu kembali ke kita. Maksudnya kembali yang apa? Melakukan perjanjian. Terus yang itu ritualnya gimana sih? Kalau yang aku baca itu tadi itu cuma kita kontak sama yang berada di dalam pribadi tapi kita harus itu tetap mengasih tumbal, tetap harus mengasih tumbal seperti itu. Berarti tumbal itu mungkin nggak sih kalau misalkan lagi di proses renov nih, terus nanti tiba-tiba entah yang maaf ya, misalnya tukangnya nanti ada kecelakaan atau apa itu kita bisa mencurigai nggak sih kayak gitu? Ya mungkin itu bisa jadi alasan ya. Menurut saya sendiri dalam alasan kata bubar itu bisa diambil dalam renovasi rumah secara terus-terusan. Jikalau ada saat tanggalnya tidak tercapai untuk renovasi rumah, mungkin dari salah satu keluarga bisa dari belakang. Jadi dari sistem kata bubar itu tidak mengambil atau mengambil korban dari keluarga lain. Jadi harus fokus untuk keluarga sendiri, harus yang menempati tempat itulah. Itu kenapa sering direnovasi itu kan nggak seperti itu kan terus rumah yang direnovasi itu kan yang baru halus renovasi itu kan bertempat di situ. Jadi semakin direnovasi dia semakin nyaman. Ya seperti itu. Sampai akhirnya renovasi itu terus menerus soalnya apa ya? Soalnya kayak gitu tuh nggak bisa diputus. Berarti itu sekali kita tanda kontrak lah itu nggak ada akhirnya. Nggak ada air. Nah, itu kalau seperti itu nggak bisa diputus. Ya mungkin putusnya itu ya kita yang celaka, itu yang celaka. Itu aja kalau misalnya mungkin keluarga mau ada yang meneruskan itu nggak bisa seperti itu. Tapi sebenarnya berarti itu turun menurun. Kalau turun temurun itu enggak sih ya, kalau keturunannya sudah nggak mau mungkin bisa sih,
makan rata-rata seperti itu. Kalau nggak ada Itu pasti itu berurutan seperti itu. Katanya gini, kalau orang melakukan pesugihan itu semua Mas Ajit apa ya melakukan pesugihan itu kan yang Mas Ajit itu habis dikuras sama Mas Ajit sendiri bahannya. Jadi besok kalau Mas Ajit duitnya cocoknya itu katanya udah habis. Itu mungkin makna pesugihan. Ambil harta dari warisan kita semua. Jadi yang belum lahir itu jadi ada di juga ada di alam dua. Cuma itu ya jadi resiko. Makanya jangan sekali-kali lah kayak gitu. Ya kita kalau mau kaya kerja keras. Ya betul. Kesadaran Ya, kalau aku mikirnya sih kita sama keluarga itu kan gimana sayangnya kita sama keluarga, nggak mungkin kan kita menukar keluarga kita sama kekayaan. Ya kalau bisa teman-teman juga nggak usah lah ya kayak Ya nggak usah lah. Jangan itu mungkin kalau bayangan enaknya wah kita ngobrol apapun itu bisa cuma kita nggak bisa. Ya ini kalau tujuannya itu dari orang tua kita nggak bisa dari orang tua itu menurutku nggak usah. nggak worth it gitu ya. Nggak worth it kalau benar buka jenazah. ada porsinya masing-masing. Nggak usah. Kalau memang pengen kan ya kerja keras. Ya, betul itu Soalnya betul itu gini, teman-teman. soalnya kalau memang itu sudah kita kontrak kontrak ya nih kontrak dengan si kandang itu kita itu yang dulu jadi satu otomatis nggak mau misalnya adik iya kan sampai ini adik ya misalnya adik Benar ya, kalau kayak kerja keras ya. Ya betul lah. misalnya adik ini adik ini kalau adik nih bisa tidak bisa jadi adik aman punya ada yang tidak nyaman itu soalnya yang aku dengar juga itu rumah itu misal adik yang melakukan kontak nggak boleh disini adik dan istri adik yang nggak boleh jadi rumah itu kesannya kayak kotor nggak boleh disini seperti itu. Jadi kayak udah struktur rumah tapi di dalam terus ya. Tapi dalam itu kalau orang lain yang masuk kotor itu nggak boleh gitu. Ya termasuk Itu yang aku baca sih, yang aku baca itu nggak boleh. Memang kalau memang mau dibersihin itu menurut orang lain itu aja bukan jadi saya. Jadi misal seminggu sekali aja mungkin itu cuma kontak boleh. Soalnya kan kayak makhluk-makhluk halus seperti itu ya. Ini ngomongin makhluk halus kan ada dua ya, yang hitam sama yang putih ya. Kalau yang hitam ini nggak suka namanya yang bersih-bersih itu nggak suka. Aku nggak kenapa itu sih. Barang itu nggak pernah nggak suka gitu. Jadi nanti ada suatu tempat di ruangan itu yang memang biru nggak bersih itu pasti ada tuh. tapi untuk Pasti. temu rumah bisa ada tempat untuk ritual khusus nggak untuk pasar ada hotel gitu ya. Kayak itu kan biasanya kalau di bulan-bulan itu kan ada kamar khusus yang dibuat untuk melakukan ritual itu kalau kandang kuda itu ada nggak kayak Ada, itu pasti ada. Itu bisa ada 4 kamar satu ya. Ini pasti satu kamar ini nggak boleh masuk. Siapapun nggak boleh masuk kecuali yang punya kontak, yang punya kejadian itu pasti. Soalnya karena kenapa dia masuk ke kita kalau dia masuk kan itu masih gitu masih saja terus nanti apa terus mesti kayak gitu. Kalau betul termasuk pesugihan yang rapi ya kan tampak dari sekitar nggak ada. Tapi mungkin dari juga orang lain juga perasaan tampak rumah di renovasi terus. Iya, itu juga kurang itu nggak boleh, nggak kurang yang seperti itu pasti ya ini aku kali pasti itu jarang sosialisasi. Orangnya itu pasti itu. Ya masih nggak terus yang lewat terus nggak tanya tuh nggak ya cuma saling atas ya cuma sebatas seperti itu. ya mungkin nggak setiap orang yang selalu merenov itu ikut dan itu nggak kayak gitu mungkin ya cuma kan kita ini dari apa sih dari artikel yang kita pelajari atau dari ya pasti banyak lah artikel Nanti kalau itu pelajari gitu. itu dari sumber yang aku baca kan kayak gitu tuh itu banyak maksudnya banyak yang seperti itu tapi intinya itu yang hampir sama cuma cerita prosesnya itu hampir sama. Selesai. Seperti itu cuma menurut sama ya cuma kayak gitu masih sepele kayak gitu tapi itu pasti itu. Jadi kita itu kayak nggak itu ya kayak nggak
rumahnya Beda lagi. Tapi ya kalau renov bisa. renov itu pasti renov itu sebenarnya akan dan beratkan dibuat jadi Setiap ada resikonya masing-masing. kalau itu tak usah ya intinya pokoknya kita harus kayak kerja yang memang hasilnya ya menggiurkan itu pasti rumahnya rumahnya Iya, bisa di rumah jadi. ya itu seperti itu nanti makanya Lego itu kan oke ya jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Pada intinya itu kita nggak usah lah tanya nggak usah apalagi harus mengorbankan mengorbankan demi kekayaan duniawi karena ya kata Pak itu kan dunianya hanya sementara. Kalau itu kan Terusnya sampai mobil. ya nggak usah lah kayak gitu apalagi kalau sampai mengorbankan orang tua itu kan itu soalnya syaratnya kan laki-laki itu kan berarti kan bukan anak ya apa banyak laki-laki. kalau yang aku baca itu harus laki-laki itu aja nanti kasihan kalau yang aku baca itu proses adanya itu pasti enggak terus ada kayak umumnya gitu kalau nggak ada itu karena aku masih nanti apa satu ini nanti Kan kasihan aja kita itu kecelakaan maksudnya mau apa gitu pengen kaya, pengen kaya, dua pengen bagian keluarga. Tapi dari sisi lain kita harus lihat keluarga kita ya. ada apa itu Karena kebanyakan orang kan biasanya memperkaya diri dengan jalur yang benar ya, itu kan untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan anak. Tapi kalau itu yang dibukakan kan kita untuk membahagiakan siapa lagi? membuat siapa biasanya orang itu orang yang mengucapkan Imannya tipis. Pepet, misalnya akhirnya teman-temannya harus biasanya seperti itu cuma ya ada cara lain lah gitu loh maksudnya kalau memang harus seperti itu ya jangan nggak ada harus itu nggak ada harus Masih ada cara yang nah, walaupun pepet itu kan masih punya itu harus susah keluar gitu aja Ya. oke ya. Nah mungkin itu sih. Jadi pada intinya itu kita harus berdoa dan berusaha. Apalagi kalau untuk kita yang punya Tuhan, punya Allah, kita tidak usah khawatir lah. Kita usah khawatir. Semua itu pasti akan ditanggung. Ya, jangan sampai rumah. Ya Allah. Setiap kesukaan pasti ada konsekuensinya masing-masing. Ya, sebenarnya masih ada harga gitu. harga yang harus dibayar. Dan itu pun mahal ya kan. mahal itu malah mau di misalnya 1 M gitu apapun nggak mau nggak usah Tapi ya keluarga kita nggak bisa dihargai berapapun nggak bisa. Jadi nggak bisa kita. Kalau semua manusia nggak ada tumbuhnya, nggak ada konsekuensinya. nggak ada Konsekuensi semua. ya mungkin kalau dari teman-teman ada cerita yang seperti karena keluarga yang terjadi seperti itu mungkin bisa komen-komen di bawah atau mungkin boleh komen nanti kalau apa ada kata-kataku yang kurang gitu ya bisa boleh dikoreksi itu cuma aku cuma kadang-kadang pernah baca seperti itu kurang lebih seperti itu tapi nanti bisa buat lagi gitu di komen-komen lagi gitu Ya mungkin disclaimer lagi ya, mungkin ya nggak semua orang yang terus menerus membangun itu nggak semuanya kayak seperti gitu. itu nggak Cuma kita semuanya kan cuma apa yang dari artikel yang kita baca itu mungkin berceritanya seperti itu sih. Ya mungkin untuk malam ini segitu dulu kali ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya yang terpenting jangan ikutan ya kita kerja aja guys. Kalau pengen kayak kita kerja guys. Oke. mungkin kalau dari teman-teman ada cerita horor atau di tempat teman-teman ada tempat bisnis atau apa bisa komen-komen atau nanti bisa DM di IG atau TikTok atau Facebook
Kalau memungkinkan insya Allah kita bisa ke sana. Kita nongkrong bareng. Kita nongkrong Kita bareng. Mungkin nongkrong kita bareng. perlu jadi narasumber Nah, kita coba kita Boleh, bisa. boleh. Boleh. Kita berbagi cerita teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan lagi dari teman-teman. Aku ya. Aduh. Nah, intinya ini aja. Enggak saya. Ada satu intinya kalau ingin kaya ya kerja itu. Ya. Kembali lagi ya, kembali lagi kalau ingin kaya ya kerja. Kerja. Nggak ada yang instan. Adit mau nggak Adit? Itu aja. Gini loh. Itu aja. Kalau yang instan tuh enak di depan. Setelah itu ya nggak enak gitu aja. Itu hanya nggak enak. Seperti itu. Dari bola kita Oke ya teman-teman, kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap selalu di bentar, sebelumnya jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Atau kalau perlu share ke teman-teman kalian. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya di konten nongkrong horor.